dengan penghasilan saya, karena kesehatan yang dulu kesehatan. Di masa pandemi ini benar-benar besar perubahan. Itu benar-benar bertahun pada kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah ada yang bagus, ada yang buruk. Kalau misalnya kita menghadapi pandemi lagi, bagaimana kebijakan yang berlaku? Teman-teman, baru sekalian, kalau bicara pandemi, saya ini punya pengalaman yang sangat personal sekali ketika sampai pada urusan pandemi. Karena saya berada di Jakarta, Allah mentakdirkan saya memimpin sebuah kota yang sangat padat penduduknya dan kota yang menjadi pintu gerbang Indonesia kepada dunia. Jadi saya ingat ketika waktu bulan Desember 2019 saya baca koran pagi di rumah, koran Kompas itu gambarnya tentang Wuhan dan judulnya pneumonia Wuhan yang sedang terjadi. Waktu itu masih pneumonia Wuhan disebut COVID dan saya pakai supaya dari gambar ini adalah satu problem yang kita harus hati-hati. Ini namanya epidemi, maksudnya epidemi tidak ada terjadi apa-apa. Nah, jadi saya kemudian dalam soal itu ada awal ngomong dengan teman-teman di dinas pendidikan dan lain-lain. Dari pengalaman COVID kemarin yang paling mendasar ini ujian bagi policymaker sendiri. Ujian soal apa? Ujian soal apakah merujuk kepada ilmu pengetahuan atau tidak. Dalam suasana minim informasi, ketidaktahuan, apakah kita merujuk kepada sains dan saintis atau kita mau ignore sains dan saintis. Dan itu BKO, artinya ke depan pengalaman dari pengalaman itu. Nomor satu adalah mengingatkan kita tentang pentingnya ilmu pengetahuan. Dan kalau kita perhatikan apa ranking dalam pengambilan keputusan, ranking prioritas, pengambilan keputusan harus punya clear dan clear priority dalam pikiran ini. Apa prioritasnya? Kalau prioritasnya tidak jelas dan yang policy itu free of all. Menurut saya prioritas nomor satu dan tidak boleh diubah adalah keselamatan nyawa setiap warga yang ada di tempat itu. Kalau kita katakan bahwa itu nomor satu, dan kita berbohong, wah punya sekian, wah pokoknya ini. Kenapa? Karena kita tidak menyebabkan ranking yang tegas. Jadi menurut saya itu prioritas besar. Yang kedua, langkahnya saya bilang tadi menggunakan pendekatan ilmiah dan pengetahuan. Lalu yang ketiga, perhatikan siapa yang bertugas dalam penanganan ini. Mereka yang harus jadi prioritas utama untuk keselamatan. Karena mereka yang nanti akan bertugas paling lima untuk menyelamatkan semua. Ya, paling lima ini adalah para nakes. Jadi kita masuk ke ini. Kita pikir tanggalnya hari Jumat, hari Sabtu, tanggal 15 Maret 2020. 2 hari, 4 hari sesudah WHO menetapkan pandemi 11 Maret 2020. Pada saat itu kami mengundang Bapak ahli biologi, Ketua Asosiasi Biologi Jakarta Nasional, kemudian Fakultas Kedokteran, lalu beberapa ID dan semuanya mereka berdua untuk membahas masalah kesehatan. Dan saya mengundang WHO pada kesehatan Jakarta. Nah, kenapa mulai? Data yang mana ada ikut rapat? Mana orang itu? Dia ikutnya dari konferensi. Kenapa konferensi? Karena kita orang yang rapat sini, saya betul-betul geram dari urusan serius. Gak boleh. Dari semua yang peduli harus datang. Dia datang. Terus apa yang terjadi? Dia bilang SOP kami mengatakan bahwa kalau ini kami boleh rapat face-to-face. Saya ya, nggak boleh konferensi. Ini jangan ngomong sekarang ya, kalau sekarang itu udah normal.
waktu itu boleh face-to-face, boleh dari orang face-to-face. Itu WFH tapi sekarang face-to-face tidak boleh tidak boleh jadi saya akan hari ini saya akan bicara tapi saya tidak bisa datang di kantor dan ketika itu kita bilang it's way much bigger dari kita bayangkan sebelumnya. Lalu saya bersyukur saya akhirnya sukses di kota ini. Saya wakil ketua SIPOR ya, SIPOR itu Asosiasi Fakultas Besar Dunia. Walaupun karena dalam negeri dan karena mereka sangat sendiri. Nah, ketuanya adalah Sadikan dari kota London, wakilnya adalah Anies dari Jakarta, dan Eko dari Tokyo. Dalam kondisi ini, semua kota-kota itu sudah sama pemerintah nasional kami dan sponsor. Itu di mana-mana juga di Indonesia. Di mana jadi wali kota gubernur memutuskan untuk rapat rutin. Ini rapat rutin Zoom sedunia. Dan rapat rutin siapa yang ingin bicara? Yang bicara wali kota Park, kemudian wali kota Tahir, wali kota Milan, kota-kota yang waktu itu terkena dampak pada saya. Saya itu rapat itu. Kenapa shock? Bayangkan, pada pertaminan bercerita sambil menangis, menceritakan betapa helpless media ketika rumah sakit itu penuh, hal-hal penuh, dan dokter akan harus memutuskan mana yang diselamatkan, mana yang tidak bisa diselamatkan. Dan yang bilang itu adalah pada saya, this is my people, and I'm losing battle. Dan kita tetap di situ. Lalu selesai acara itu, saya keluar bicara dengan publik di sini. Banyak sekali reaksi, belum Jakarta lebih masalah, belum Jakarta membesar-besarkan masalah. Ini saya di dua dunia ini. Di satu dunia yang menunjukkan besarnya problem. Ketika sini ketemu dengan opinion, di situ saya kata prinsip tadi. Ketika kita nomor satu dan keselamatan, saya pesankan kepada seluruh jajaran. Jangan khawatir apa kata orang hari ini. Pikirkanlah apa sejarah membuat saya akan. Mereka Jokowi mau mengkaji dan kemudian kita memutuskan penetapan PSBB, PSBB dari orang lain untuk mendapatkan. Mungkin saya datangi subuh-subuhnya selalu untuk melakukan karena keputusan-keputusan yang harus dikerjakan. Jadi tentu saja pandemi ini sudah memberikan pelajaran penting. Jadi kalau bagi pelajaran kita banyak bicara tentang quality services. Pandemi kemarin memberikan pelajaran tentang quality services. Quality penting, tapi kualitas kita tidak membayangkan harus menyiapkan ada 190 rumah sakit dan seluruh rumah sakit DKI jadi rumah sakit COVID. Kemudian swasta 90-an menjadi rumah sakit COVID. Itu quality yang memikirkan. Dulu kan memikirkan quality yang terjadi yang berbeda dengan biasa terjadi lagi rumah sakit layanan apa yang terjadi. Termasuk testing masih tidak itu rendah dan dia mau cerita apa yang kemudian alat testing. Dia bilang apa mana tak boleh Pak, kita perlu mengidentifikasi untuk PCR itu latihan bukan secara memang untuk